Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Blogger, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Bagi Anda yang baru mengunjungi channel ini, silakan di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih sudah setia untuk menonton video-video di channel Mbah Blogger. Oke, video kali ini saya dedikasikan untuk mahasiswa saya di Teknik Muhammadiyah Jakarta, di mana masih melanjutkan tentang Linux. Nah, kemarin itu udah part 4, selanjutnya yaitu part kelimanya. Oke, kita langsung saja ya, supaya tidak terlalu lama videonya. Kemarin itu di part 4 kita sudah install Apache, PHP 7, dan MariaDB. Nah, sesuai judulnya. Nah, kalau part 5-nya kita coba supaya servernya bisa diakses gitu ya. Supaya bisa diakses dari hostnya, yaitu dari laptop utamanya itu atau OS utama. Sedangkan kalau OS yang ada di VirtualBox itu OS GUES namanya. Nah, di sini ini GUES namanya. Kalau host yaitu OS utamanya. Nah, kita akan coba contek dari materi yang sudah saya bagikan di psikologi pada teman-teman semua. Nah, di psikologi kita di materi kita cek dulu untuk setting jaringan ya. Jadi jaringan atau IP statis gitu. Kita coba kita cari di sini ada nggak settingan tahap instalasi. Coba daftar isinya. Instalasi. Ini apa aja nih. Ini konfigurasi TCP IP di Linux ya. Kita coba akses ini. Nah, untuk mengkonfigurasi interface jaringan di Linux, perintah yang digunakan adalah perintah ifconfig. Ifconfig atau interface configure memiliki banyak fungsi seperti mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat jaringan dan seterusnya ya. Nah, ifconfig pada part keberapa? Part kedua, part ketiga waktu itu sudah kita install. Nah, kita akan coba cek IP kita ya, ifconfig kita. Kita masukkan, ini saya kecilkan saja. Nah, ini servernya sudah saya jalankan. Jadi teman-teman dijalankan dulu servernya, kemudian login. Nah, ini saya masukkan, saya clear dulu coba. Oke, sudah di clear. Kemudian masuk ifconfig. Oke, di sini ada beberapa IP, yaitu IP ENP0S3 dan ENP0S8. Nah, kalau 0S3 itu adalah untuk internetnya, dimana pada video part ke berapa? Part 3 ya. Part 3 apa part coba saya lihat. Ini part ketiga. Dimana pada part ketiga itu kita install server ya. Install server Ubuntu versi 20 itu saya informasikan bahwasanya di dalam jaringan setting VirtualBox. Ini contohnya saya akses saja, saya buka. Nah, di dalam jaringan itu kita mengaktifkan dua adapter jaringan. Adapter satu yaitu NAT dan adapter dua yaitu BridgeGate ya. Nah, yang NAT ini untuk internetnya dan BridgeGate untuk akses ke servernya gitu. Nah, yang adapter satu NAT ini yang ENP03 tadi. Sedangkan adapter 2 itu ENP08. Itu teman-teman ya. Nah, ini jadi ada dua. 03 itu adalah dynamicnya, IP dinamik untuk internet, dan yang bawah adalah untuk akses ke servernya, yaitu 172.16.1.9. Nah, tapi di sini kita akan coba setting supaya dia IP-nya jadi statis gitu ya. Kita cari di sini.
Nah, ini coba kita cek, ini menambahkan IP address cara sangat mudah. Misalnya ini menambahkan IP. Nah, kita cari aja mengubah ya IP jadi statis. Cara mengubah IP Ubuntu server jadi statis pada VBox. Kita cek SSH dan setting static IP. Oke, kita coba. Setting IP address static Ubuntu server. Control box, kemudian seterusnya. Oke, if config dhc client. Oh, ini udah adapter 2 karena kita sudah aktif. Kita tidak perlu akses yang 16. Nah, ini edit interface. Kita masuk ke root dulu, sudo su. Kemudian interface. Nah, berarti pada materi ini yang ada interface-nya. Naikkan lagi. Oh, ini instalasi. Ini instalasi DNS. Oke, kita akses dari daftar isi tadi. TCP IP 28. Nah, halamannya 34. Interface. Oke, ini ya. Kita coba akses sudo su. Jadi kalau sudo su itu untuk masuk ke rootnya ya. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di Windows itu dia masuknya run administrator gitu. Jadi kalau root itu bisa ngapain aja. Nah, ini kita coba masukkan sudo nano. Saya tidak terbiasa pakai nano. Kita coba sudo v ya. Atau kita coba aja nggak apa-apa pakai nano. Sudah nano. Nano ini text editor ya. Kalau di Linux itu. etc kemudian network garing interface. Oke. Tapi tidak ada. Berarti ini salah penulisannya. Kita exit. Kalau exit ini di bawah ada informasinya. Tekan tanda anak panah ke atas ya. Itu berarti kontrolnya ditekan. Kontrol X gitu. Nah, jadi keluar. Nah, kita coba lagi. Sudo nano etc network interfaces. Oke, new file dia. Kita cek aja di ini ya. Takutnya seperti kemarin server 2020 berbeda dengan server sebelumnya, versi sebelumnya. Kita coba how to configuration TCP IP in Ubuntu server 2020 20 ya. Oke. Nah, ini konfigurasinya kita coba. Nah, kalau yang server-server terbaru itu kita biasanya cari dulu bahasa Inggris ya. Takutnya tutorial Indonesia belum ada.
Nih, yang Indonesia cuma ada satu, linuxhin.com. Kita coba yang Indonesianya. Sama Inggris, kira Indonesia. Oh iya, setting up. Jadi Inggris semua ya. Kita coba dulu. Oh, tapi ini bukan server, desktop semua. Ubuntu Server 20 LTS. Oke, ini network configuration is controlled and managed by NetPlan utility, but during the installation, Cloud init configure a dynamic IP to interface on server if the HTTP server is available. So to configure a static IP, first we must make sure and configuration that network interface not management by CloudIn. Oke, kita coba dulu ya akses ini. Cat itu sama, dia text editor teman-teman. Kemudian cat etc cloud, kemudian cloud dot configuration cfg dot d garing subiquity disable cloud init strip networking dot configuration, enter, config disable. Oke, sama ya teman-teman. Nah, kemudian use IP address show, IP add show. Oke, muncul tadi IP 1 dan IP 2. Oke, kemudian ini IP 003. Dinamiknya itu oke. Tapi ini di desktop ya, bukan di server. Tapi nggak apa-apa, kita coba tes saja dulu. Kita coba akses saja IP yang ini ya. Yang 172.16.1.9 gitu ya. Nah, oke. Ini kita akses IP-nya sudah bisa ya langsung IP-nya. Tapi ini sebenarnya harusnya ada kita setting lagi gitu. Nah, karena dia masih tertulis dinamik. Kita coba bagaimana supaya dia jadi statis. Kita cari yang jangan itu, jangan desktop. Kita cari yang servernya. Coba saya cari di bookmark saya ada apa enggak. Server FTP Apache dokumen root. Oke.
Ini oke, kita coba ini aksesnya. Ini SFTP kan. Nah, oke, kita coba tes dulu teknik yang ini. Karena ini lebih simple sebenarnya. DHC DH client ya. File not exist. Nah, berarti kita belum punya DHC client ini. Kita coba install ya. Nih, kita coba install DHCP-nya. Sudo apt install isc dhcp server. Yes. Oke. Jadi kita harus install DHCP-nya dulu. Karena biasanya kalau server yang sebelumnya versi 16 itu dia udah satu paket gitu ketika dalam instalasi DHCP-nya. Nah, itu ini harus diinstal manual pada versi 20. Berarti banyak perubahan di 20 ini. Kebanyakan nggak dibawa semua. Oke, prosesnya lumayan lama. Nah, jadi ini servernya sudah aktif ya. Sudah bisa akses dari browser hostnya. Jadi ini kita seperti kita akses hosting ya. Hosting web. Jadi ini kita sudah bisa akses server kita walaupun lokal gitu. It's work. Nah, oke, kita tinggal nunggu instalasinya. Ini udah. Kita coba ikutin. Ketika instalasi komplit, edit default to define the interface DHCP. Sol used to request with the interface in Ubuntu. Oke, ini nggak usah kita lakukan dulu. Kita coba langsung yang ini tadi. Kita masukkan DH client. File masih not exist. Oh, DHC. Bener ya, DHC client. Oh, berarti beda cara aksesnya ini. Sudo su vim
etc network garing interface. Masih belum bisa. Kita exit lagi. QA. Oke. Ini untuk memunculkan, kita udah muncul. Sebenarnya walaupun tidak kita setting, memang servernya sudah koneksi ya. Dari sini. Tapi kadang-kadang kita butuh IP statis gitu, supaya nanti kalau di reboot IP-nya tidak berubah gitu. Tapi untuk versi 20 kayaknya masih belum ada tutorial yang jelas ya, karena dia masih server baru, di Indonesia pun belum ada. Tapi setidaknya kita sudah bisa akses servernya. Contoh kita ping aja gitu ya. Kita pakai cmd, ping IP-nya. Kalau dia connect artinya servernya connect, karena di browser pun dia sudah connect gitu. 172.16.1.9. Tuh, kalau ada reply artinya servernya on. Nah, kalau servernya kita matiin, misalnya nih, ininya saya shutdown ya. Servernya saya shutdown now. Oke, servernya saya matikan. Ini kalau saya refresh, mati dia karena servernya mati. Ini kalau kita ping dia RTO, dia nggak akan nyambung. Artinya memang server yang kita buat sudah bisa diakses dari hostnya, karena tujuannya utamakan dari awal kita program kita bisa akses servernya. Nah, walaupun nanti teman-teman PR-nya itu cari yang cara install statisnya. Tapi kalau yang udah pakai yang versi di bawah 20, tutorialnya sudah sangat banyak. Karena yang 20 ini agak beda settingannya ya. Tuh. Oke, kita coba hidupkan lagi servernya. Mulai. Nah, jadi saya ulangi untuk cara cek IP-nya. Oke, server sudah hidup, kita tinggal login. Frandika_user, passwordnya masih nunggu, belum ada inputan. Kita coba masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah login ya. Nah, ini artinya kalau sudah seperti ini, teman-teman udah login aja ataupun nggak login. Contohnya ini saya keluarkan. Ini kan logout, kita login. Kalau saya ping aja udah koneksi gitu. Nah, udah koneksi ping. Nah, kalau kita akses servernya lagi, kita refresh, sudah muncul servernya, walaupun kita tidak login. Artinya yang dibutuhkan adalah servernya hidup aja gitu, berjalan. Nah, artinya ini server kita sudah jalan, teman-teman sudah berhasil, bukan teman-teman ya, kita bersama-sama sudah berhasil install server
dan bisa kita akses dari host gitu. Dari GUIS-nya plus hostnya bisa kita akses. Ini servernya sudah terinstall. Karena kita install Apache maka otomatis di sininya muncul Apache. Kalau kita pakai Nging otomatis Nging nanti gitu, teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jadi ini pertemuan terakhir kita. Tetapi untuk video ini akan terus berlanjut. Jadi walaupun perkuliahan selesai, teman-teman masih bisa mengikuti tutorial ini karena insya Allah akan saya teruskan. Kalau saya sempat membuat video akan saya upload terus lanjutannya, part seterusnya hingga pembelajaran tentang Linux server ini selesai gitu. Karena video ini juga saya dedikasikan untuk umum ya, bukan hanya STEMIC, mahasiswa saya. Jadi untuk orang umum juga bisa belajar, makanya video ini akan seterusnya saya upload gitu, tidak hanya sampai pada video ini. Jadi teman-teman mahasiswa kalau masih pengen lanjut belajarnya ya di-subscribe saja. Kalau hanya cukup menggugurkan kewajiban ya tidak apa-apa gitu, tidak ada masalah. Yang penting nanti UAS-nya yaitu dari materi yang sudah pernah kita pelajari. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.